Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rida Amalia. Perkenalkan, nama saya Firda Aulia. Dan saya Aurelia Monikasari. Jadi, kami di sini ingin menjelaskan mengenai aplikasi sederhana dengan tema kesehatan untuk tugas akhir dari mata kuliah pemrograman mobile. Aplikasi kesehatan ini berisi 3 menu. Yang pertama itu berisi berita mengenai kesehatan, kemudian informasi rumah sakit rujukan COVID-19, dan yang terakhir itu berisi data yang terkonfirmasi dan yang meninggal karena COVID-19 di dunia. Yang pertama, untuk berita, kami menggunakan list dari artikel yang berisi penulis, judul, deskripsi, dan gambar. Untuk link base-nya dari berita, ini bisa dilihat pada layar, dan ini untuk value dari link base-nya. Selanjutnya, yang rumah sakit, kami menggunakan atribut nama, alamat, wilayah, nomor telepon, dan provinsi. Untuk link base-nya dapat dilihat di layar, dan untuk value-nya itu menggunakan hospital. Yang terakhir itu data COVID. Kami menggunakan 3 atribut. Yang pertama negara, kemudian yang terkonfirmasi, dan yang ketiga meninggal. Untuk link base-nya dapat dilihat pada layar, dan untuk value-nya itu confirmed. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Firda Aulia. Oke, jadi di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai aplikasi kami. Jadi di sini kami juga menggunakan navigation drawer, di mana navigation drawer ini sendiri terdapat pada file mainactivity.kt. Oke, seperti yang sudah terlihat pada layar. Saya jelaskan sedikit. Navigasi ini sendiri adalah untuk memudahkan interaksi yang memungkinkan pengguna melihat, masuk, dan keluar dari berbagai konten dalam aplikasi ini. Mulai dari klik tombol sederhana hingga tombol yang lebih kompleks seperti bilah aplikasi dan panel samping navigasi seperti aplikasi yang kami bikin. Setelah itu di sini juga kami menerapkan nav controller, di mana nav controller itu sendiri untuk objek yang mengelola navigasi aplikasi dalam sebuah nav host. Nav host itu sendiri yang berisi tentang kontainer kosong yang menampilkan tujuan dari grafik navigasi kami. Komponen navigasi ini berisi implementasi nav host default, nav host fragment yang menampilkan tujuan fragment. Setelah itu, nav controller itu sendiri mengatur pertukaran konten tujuan di nav host saat pengguna menggunakan aplikasi ini. Oke, setelah itu di sini kami juga menggunakan Raycycle View, di mana Raycycle View itu sendiri terdapat pada file binding activity. Oke, seperti yang sudah terlihat pada layar untuk file binding activity-nya. Jadi di sini kami menggunakan ketiga data yang kami bawa itu menggunakan Raycycle View. Raycycle View itu sendiri untuk memudahkan dan menampilkan kumpulan data dalam jumlah besar secara efisien. Setelah itu ada 2 adapter utama yang kami gunakan di sini. Yang pertama itu OneCreate View Holder, di mana nanti Raycycle View ini memanggil metode ini setiap kali perlu membuat view holder baru. Jadi metode ini membuat serta menginisialisasi view holder dan view-nya yang akan didistribusikan.
Setelah itu ada one bind view holder, di mana nanti recycle view ini memanggil metode ini untuk mengatribusikan view holder dengan data. Metode ini mengambil data yang sesuai dan menggunakan data tersebut untuk mengisi tata letak pemegang tampilan. Misalnya, jika recycle view menampilkan daftar berita, metode tersebut akan menemukan nama yang sesuai di dalam daftar dan mengisi widget text view pemegang tampilan. Nah, recycle view itu sendiri juga meminta tampilan dan mengikat tampilan ke datanya dengan memanggil metode pada adapter. Setelah itu sedikit tentang perencanaan tata letak. Di item di recycle view itu diatur oleh class layout manager. Itu di library recycle view menyediakan 3 pengelola tata letak, manager, grid layout manager, dan struggle grid layout manager. Oke, mungkin penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami, Aurelia Monika Sari. Persilahkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang view model dan live data. Untuk view model dan live data, pada aplikasi kami bisa dilihat pada layar, terdapat pada file myviewmodel.kotlin. Untuk view model sendiri itu didesain untuk menyimpan dan mengelola data terkait UI dengan cara yang berbasis siklus proses. Kelas view model memungkinkan data bertahan saat terjadi perubahan konfigurasi pada saat rotasi layar. Jadi, view model berfungsi untuk mempertahankan tampilan aplikasi agar tetap terlihat rapi pada saat user melakukan rotasi layar. Selanjutnya ada live data. Live data merupakan kelas penyimpanan data observable. Live data ini berbasis siklus proses, yang berarti observable ini mengikuti siklus proses komponen aplikasi lainnya, seperti activities, fragment, atau service. Basis ini memastikan live data hanya mengupdate pengamat komponen aplikasi yang berada pada status siklus proses yang aktif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Putri Rida. Oke, untuk di layoutnya kami menggunakan 3 file. Yang pertama itu ada list. Untuk list ini digunakan untuk tampilan recycle view-nya. Kemudian ada detail, ini untuk tampilan fragment detail dari masing-masing menunya. Dan untuk list view-nya itu untuk tampilan per item dari recycle view-nya. Oke, kita coba jalankan hasil aplikasi sederhananya. Ini untuk tampilan awalnya, yaitu menu home, kemudian ada menu iNews. Ini untuk tampilan list dari iNews recycle view-nya. Kemudian ketika diklik, maka akan menampilkan fragment detail iNews. Kemudian menu rumah sakit, ini untuk tampilan list recycle view dari daftar rumah sakit rujukan COVID. Ketika diklik, maka akan menampilkan fragment detail rumah sakit. Dan menu terakhir itu ada data COVID. Ini untuk list recycle view dari data COVID-nya. Dan diklik, itu akan menampilkan fragment data COVID-nya. Mungkin itu saja penjelasan mengenai aplikasi sederhana yang bertemakan kesehatan dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.